Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin dan hadirat, rekan-rekan santri, putra putri Pondok Pesantren Latifiyah 2, Pondok Pesantren Wahabiyah 1, Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita pada kajian kitab Ghayatul Taqrib. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang pemberian nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun, utawi iki kuwono fasal suci. Wa nafaqatul umudaini, utawi nafakoi wong tuwa lan anak, minal ahli saking keluarga, iku wajibatun wajib lil walidina keduwene pira-pira wong tuwa, wal maulidi wal mauludina lan pira-pira anak. Fa ammal waliduna mongko anapun utawi pira-pira wong tuwa, iku fatajibu wajib apa nafaqatuhum nafaqoi walidun bisyartaini kelawan syarat loro. Al faqri rupane fakir, wal jununi lan edan. Wa ammal mauluduna anapun utai pira-pira anak, iku fatajibu wajib apa nafaqatuhum nafaqai mauludun bisalah sati syaraita kelawan telu pira-pira syarat. Al faqri rupane fakir, wasigori lan cilik. Awil faqri utawa fakir, wazamanati lan lumpuh. Awil faqri utawa fakir, wal jununi lan junun. Rekan-rekan santri yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang macam-macam nafkah. Lafaz an-nafaqah diambil dari masdar infak yang berarti atau memiliki makna mengeluarkan. Dan lafaz infak ini tidak digunakan kecuali dalam hal kebaikan. Walin nafaqah asbabun salah satu. Nafaqah itu memiliki 3 sebab. Maksudnya memberikan nafaqah itu disebabkan ada 3 hal. Yang pertama adalah sebab adanya hubungan darah atau hubungan kerabat. Yang kedua, wajib memberikan nafkah dengan disebabkan adanya kepemilikan hamba atau kepemilikan budak. Yang ketiga, wajib memberikan nafkah dengan sebab wujudnya akad pernikahan. Ya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membahas tentang sebab adanya hubungan kerabat. Ya. Tadi disampaikan wa nafaqatul umudina minal ahli wajibatun lil walidina wal mauludina. Memberikan nafkah kepada 2 orang yang menjadi pusaka keluarga itu hukumnya wajib bagi beberapa orang tua dan beberapa anak. Ya. Jadi memberikan nafkah kepada 2 orang
yang menjadi pusaka keluarga itu hukumnya wajib bagi beberapa orang tua dan beberapa anak. Kemudian yang pertama yang kita bahas adalah orang tua. Fa ammal waliduna fatajibu nafaqatuhum bisyartaini al-fakri wa zamanati. Memberikan nafkah kepada orang tua itu wajib bagi anak-anaknya. Saya ulangi, memberikan nafkah kepada orang tua dan seterusnya ke atas itu diwajibkan bagi anak-anaknya dengan adanya dua syarat. Dengan adanya dua syarat. Yang pertama adalah al-fakri wa zamanati. Awil fakri wal jununi. Yang pertama adalah fakir dan lumpuh. Jadi jika ada orang tua yang kondisinya fakir, kondisinya gila, kondisinya lumpuh, maka wajib bagi anak-anaknya untuk memberikan nafkah. Ya. Sekarang yang dimaksud dengan fakir itu apa? Fakir itu adalah ada muqudratihim ala malin au kasabin. Jadi yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki penguasaan harta atau pekerjaan. Jadi untuk mudahnya orang itu tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan. Itulah yang dinamakan fakir. Ya. Kemudian wazamanah, zaman itu lumpuh, ya sudah nggak bisa jalan, apalagi nggak bisa bergerak. Itu semuanya kondisi itu wajib untuk diberikan nafkah. Awil fakri wal junun, atau orang tua itu dalam keadaan fakir dan gila. Ya, kalau sudah fakir ditambah gila, ini tambah ya kondisinya mengerikan atau kondisinya memprihatinkan, maka wajib bagi anak-anaknya untuk memberikan nafkah kepada mereka. Ingat, kalau itu tidak dijalankan, itu tidak dikerjakan bagi anak-anaknya, maka semuanya akan terkena dosa. Karena hukumnya adalah wajib ain, fardu ain. Sebagaimana orang tua nanti yang memiliki beban atau kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya di dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas tentang nafkah orang tua kepada anaknya. Wa ammal mauluduna fatajibu nafaqatuhum bisalasati syara'ita. Bisalasati syara'ita. Kemudian anak dan seterusnya ke bawah wajib bagi mereka mendapatkan nafkah dengan adanya 3 syarat. Ya. Saya pertegas, wajib atas orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan seterusnya ke bawah dengan adanya 3 syarat. Kalau tadi 2 syarat, ya nafkah kepada orang tuanya. Tapi kalau kepada anaknya ini ada 3. Yang pertama adalah al-fakri wasighor. Yang pertama adalah keadaan anak itu fakir dan masih kecil. Ya, masih kecil ini ukurannya qoblal bulugh. Ya. Anak yang belum mencapai masa balik atau masa taklif. Itu wajib bagi orang tua memberikan nafkah. Kemudian awil fakri wal junun, atau anak itu dalam keadaan fakir, gak punya pekerjaan, ya, gak punya harta, gak punya pekerjaan. Kemudian dia juga terkena gangguan jiwa. Ini wajib bagi orang tuanya. Ya, seterusnya kalau masih dalam keadaan seperti itu, tetap wajib memberikan nafkah. Kemudian wa awil fakri wal junun, ya. Awil fakri wal junun. Atau tadi
As-sighar wal zamanah. As-sighar wal zamanah. Atau kondisinya anak ini masih dalam keadaan masih dalam keadaan lumpuh, ya, serta anak ini belum dewasa, ya, belum dewasa, ditambah lagi dia lumpuh. Nah, ini kewajiban bagi orang tuanya memberikan nafkah. Lah terus bagaimana ukuran nafkah itu? Ya, ukuran nafkah itu dikembalikan pada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Tidak bisa kita tentukan, ya. Sebab kitab yang kita pakai ini, kitab yang kita pelajari ini, semuanya ini barometernya atau ukurannya itu menggunakan adat atau tradisi di masing-masing tempat beliau mengarang. Jadi menyesuaikan. Kitab ini menerangkan tentang keadaan yang ada di tempat yang beliau tempati. Seperti pengarangnya siapa, ya mengarang itu di tempat yang dekat, ya, yang tidak jauh. Sehingga kalau kita pelajari, kita terapkan di Indonesia, tidak semuanya bisa terrealisasi. Sehingga nafkah itu tidak dijelaskan secara terperinci. Walaupun toh nanti di belakangnya ada makanan harus begini, tapi itu nanti kesimpulannya dikembalikan pada adat dan istiadat masyarakat tertentu. Kemudian kita lanjutkan wa nafaqatur raqiqi. Wa nafaqatur raqiqi utai nafaqoi budak wal bahaimi lan nafaqoi pira-pira raja kaya iku wajibatun wajib. Wala yukallifuna lan ora kena merdi-merdi, wala yukallafuna lan ora kena den perdi-perdi sapa raqiq wal baim minal amali saking penggawean ing barang la yutikuna kang ora kuat apa rokik wal baim. Nah, sekarang yang kedua, yaitu wajib memberikan nafkah dengan sebab wujudnya kepemilikan seorang hamba atau binatang ternak. Nah, ini perlu diketahui bahwa orang-orang yang memiliki piaraan, orang-orang yang memiliki hamba saya yang nimbas dulu, ya, yang sekarang kan siapapun yang memiliki piaraan, memiliki hewan, itu semuanya wajib diberikan nafkah atau makanan. Dan seorang majikan atau orang yang memiliki hamba atau binatang ternak itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan membebani satu pekerjaan yang melebihi kadar kemampuannya. Dia nggak boleh memberikan pekerjaan di atas kemampuannya. Digambarkan jika seorang pemilik itu memperkerjakan di waktu siang, maka dia wajib mengistirahatkan di waktu malam atau sebaliknya. Nggak boleh siang malam 24 jam dibebani pekerjaan sampai mereka tidak kuat atau bahkan sampai mati. Ini dosa bagi kita ini. Ya. Maka berhati-hatilah bagi kalian ya, ketika memiliki piaraan, memiliki hewan, nggak apa-apa. Ya, kita rawat, kita ambil untuk dirawat, dikasih makan, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sekali-kali memberikan beban kepada mereka di atas kemampuannya. Ini yang kedua, memberikan nafkah dengan sebab adanya kepemilikan seorang hamba atau binatang ternak. Kemudian yang terakhir, sebab yang terakhir yaitu sebab adanya hubungan pernikahan. Wa nafaqatu zaujati utawi nafaqai bojo wadon al mumkinati kang mungkin min nafsiha saking awak dhewe ne zaujah iku wajibatun wajib. Wa ya hale utawi zaujah iku muqaddaratun
den kuasai. Wahya utawi nafaqah iku muqaddaratun den kira-kirake. Fa in kana mongko lamun ana sapa azzauju bojo lanang iku musiron wong kang sugih. Fa muddani mongko wajib ing atase bojo lanang aweh nafaqah 2 mud. Min ghalibi kutiha saking kaprahe pangan pikuatane zaujah. Wajib lan wajib minal udumi saking lauk wal kiswati lan sandangan apa ma barang jarot kang lumaku bihi kelawan ma apa al adatu kebiasaan. Wa in kana lan lamun ana sapa zauj iku muksiron wong kang mlarat famudun mongko wajib ing atase bojo lanang aweh nafaqah 1 mud. Min ghalibi kutil balad saking kaprahe panganan pikuatane daerah. Wama lan barang tadi muka ngalap lawuh bi kelawan ma sapa al muksiruna pira-pira wong kang mlarat. Wayaksuna hulan aweh sandangan sapa muksirun ing mah. Wa ing kana lamun ana sapa zauj iku mutawassiton wong kang sedengan, ya ora sugih ya ora melarat. Famuddun mongko wajib ing atase bojo lanang aweh nafaqah 1 mud. Wa nisfun lan setengah mud. Wajib lan wajib minal udumi saking lauk wal kiswati lan sandangan apa alwastu tengah-tengah. Wa ing kanat lan lamun ana sapa zaujah iku miman saking wong yuhdamu kang biasa den ladeni sapa man mislaha yuhdamu kang biasa den ladeni apa misluha padane man fa alaihi mongko iku wajib ing atase zauj ikhdamuha utawi aweh khodim ing zaujah. Wa in asar binafaqatiha dan seterusnya. Sekarang yang ketiga, sebab wajibnya memberikan nafkah. Yang terakhir, sebab wujudnya hubungan pernikahan. Ya. Ini yang sangat penting sekali bagi kita untuk lebih mendalami bagaimana seorang suami itu memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan aturan syar'i. Tadi disampaikan bahwa wa nafaqatu zaujati al-mumkinati min nafsiha wajibatun. Memberikan nafkah kepada seorang istri yang mungkin atau bisa mengatasi dirinya sendiri, ya dia bisa mengatasi dirinya sendiri, itu tetap wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepadanya, walaupun istri mampu mengatasi permasalahan dirinya. Ya, karena kan banyak wanita-wanita karir, wanita-wanita yang bekerja, yang bisa menghasilkan uang dengan sendirinya, itu bagi suami tetap wajib memberikan nafkah, walaupun nominalnya tidak setinggi dari gaji atau penghasilan seorang istri. Kemudian waya muqaddaratun, nafkah itu dikira-kirakan. Nafkah itu tidak bisa ditentukan, tidak bisa dipukul rata. Jadi nafkah itu harus sesuai kondisi atau keadaan dari sang suami. Nih, saya ulangi bahwa nafkah itu ukurannya adalah pada diri seorang suami atau pada kondisi suami. Sehingga ada perincian sebagai berikut. Fa in kana az-zauj musiran famuddani min ghalibi kutiha. Andai kata suami nanti termasuk orang-orang yang kaya, maka wajib baginya memberikan nafkah 2 mud ya, dalam sehari semalam. Kemudian wajibu minal udumi wal kiswah majarot bil adah. Suami wajib juga memberikan
makanan, memberikan pakaian sesuai dengan tradisi adat yang berlaku di masyarakat tertentu. Wa in kana musiran famudun min ghalibi qutil balad. Kalau suaminya dalam keadaan miskin, ya wajib memberikan nafkah 1 mud kepada istrinya. Wa ma yata'addam bihi al-musirun wa yaksunahu wa in kana mutasitan. Nah, disesuaikan dengan ekonominya suami. Jadi ya nggak bisa semuanya mengikuti pada ukuran orang kaya, bisa. Kemudian wa in kana mutawassitan famudun wa nisfun minal udum. Ya, kalau suaminya ini orang yang normal, sedengan itu ya nggak kaya, nggak miskin, itu nanti wajib baginya memberikan 1 mud setengah kepada istrinya. Wajib memberikan nafkah sebesar 1 mud setengah. Ya. Santri-santri yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan, supaya tidak salah paham, supaya tidak salah dalam memahami, bahwa semuanya ini tetap kembali pada ulimar ridho, tetap kembali pada kerelaan sang istri. Karena apa? Karena adat dan istiadat yang ada pada daerah Pengarang dengan daerah yang kita tempati itu pun jauh, sangat berbeda sekali. Apalagi di Jawa, rata-rata si istri mulai mencuci, memasak, gitu. Kemudian kadang-kadang pakai uangnya sendiri, terus dimakan bersama anaknya, dimakan bersama suaminya. Ini kan jelas mukhalifus syar'i, jelas bertentangan banget dengan apa yang kita pelajari. Maka kesimpulannya, semuanya itu tergantung pada kerelaan seorang istri. Kalau istri itu kelihatan atau menunjukkan kerelaannya, ada tanda-tanda keridhoannya, semuanya itu dianggap sah dan tidak ada dosa bagi keduanya. Ya, karena istri dengan seperti itu, walaupun dia tidak dinafkahi secara maksimal sesuai dengan aturan syar'i, si istri itu bahagia, ridho, semuanya dianggap selesai. Ya, semuanya dianggap sah. Ya. Terus bagaimana cara mengetahui si istri ridho? Ya, dia tidak ada protes, tidak ada reaksi negatif, tidak ada komplain dengan suami. Ya. Artinya nggak ada keterpaksaan. Ya, dia hidup damai, hidup bahagia, hidup mesra, nyaman. Ya. Dimakan bersama, kemudian ditanggung bersama, ya, kesulitan, kebahagiaan, ya itulah sudah menjadi tanda bagi suami kepada istrinya bahwa istri itu benar-benar ridho. Maka jadilah seorang istri yang solehah, istri yang benar-benar mengerti terhadap suami. Begitu juga sebaliknya, suami juga harus mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban dirinya, sehingga nanti keluarganya akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian sedikit lagi untuk mengakhiri perjumpaan kali ini, wa in kana, sudah tadi, wa in aksara binafaqatiha falaha faskhun nikah. Ya. Seandainya suami ini miskin, tidak bisa dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya sama sekali, falaha faskhun nikah, maka baginya diperbolehkan untuk membubarkan pernikahan atau merusak pernikahannya. Kalau dalam bahasa sekarang, gugatan, ya, menggugat di pengadilan, ya, karena banyak hal. Ya, di antaranya salah satunya, di antara salah satunya adalah karena dia tidak bisa memberikan nafkah, memberikan kewajibannya kepada seorang istri. Wa kadzalika in asara bisotak, begitu juga hanya samain dulu. Wa in asara lan lamun melarat sapa zaud binafaqatiha kelawan nafaqoi zauja, falaha mongko iku wenang keduweni zauja faskhun nikahi, utawi ngerusak nikah. Wa kadzalika lan kaya mungkun-mungkunu falha faskhun nikah
in aksara lamun melarat sapa zaud bis sodaki kelawan aweh mas kawin qabla dukhuli ing dalem sadurunge dukhul. Ya. Boleh bagi seorang istri untuk menggugat atau membubarkan pernikahan dengan sebab sang suami tidak mampu memberikan nafkah. Begitu juga boleh baginya untuk merusak nikah jika tidak diberikan atau tidak diberi mas kawin atau mahar dalam akad pernikahan atau setelah akad pernikahan qabla dukhuli sebelum dia dikumpuli. Jadi seorang istri kalau memang sudah tidak tahan, sudah tidak bisa nyaman, sudah nggak kuat dirinya karena nggak pernah dinafakoi, maka secara syar'i, secara agama boleh baginya untuk menggugat dan membubarkan pernikahannya. Dan itu tidak boleh dicegah oleh suami karena dia tidak bisa menjalankan kewajibannya. Ya. Sebagai penutup, dalam merusak akad nikah ini juga nanti ada beberapa hal atau sesuatu yang memang bagi kedua-duanya boleh untuk merusaknya. Yang diantaranya adalah karena adanya penyakit yang nantinya bisa mengakibatkan keturunan atau mengakibatkan rusaknya keturunan atau tidak baiknya keturunan secara fisik atau pada diri seorang suami atau istri, maka itu pun juga boleh untuk merusak pernikahan. Ya, seperti punya penyakit AIDS, kemudian punya penyakit belang, penyakit lepra, impotens dan seterusnya yang bisa membahayakan pada diri suami dan bisa membahayakan pada keturunan-keturunan mereka, itu diperbolehkan secara mutlak menggugat atau membubarkan pernikahan. Baiklah, saya kira cukup sekian perjumpaan kali ini, mudah-mudahan ada guna manfaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.